Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di channel Kantong Ilmu. Pada video kali ini kita akan belajar matematika, yaitu mengenai koordinat kartesius. Pada part pertama ini, materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai istilah-istilah dalam koordinat kartesius, kemudian kuadran pada bidang koordinat kartesius, dan yang ketiga menentukan jarak titik terhadap sumbu kartesius. Oke, di dalam koordinat kartesius ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui dan pahami, di mana koordinat kartesius ini merupakan cara yang digunakan untuk menentukan letak suatu titik dengan menggunakan dua sumbu, yaitu sumbu X yang dinamakan dengan absis dan sumbu Y yang dinamakan dengan ordinat. Kedua sumbu ini saling berpotongan di suatu titik yang dinamakan dengan titik pangkal, yaitu terletak di 0,0 atau disebut dengan titik pusat bidang koordinat. Nah, untuk penulisan koordinat kartesius ini caranya adalah X, Y. Kita tuliskan dulu sumbu X-nya, baru sumbu Y-nya. Kita tuliskan dulu absisnya, baru sumbu Y-nya. Oke, seperti contoh, di sini ada suatu titik A. Tentukanlah absis, ordinat, dan koordinat titik A. Oke, titik A ini terletak di sumbu X atau absis negatif 5, kemudian terletak di Y sama dengan 2 atau ordinat 2, maka koordinat titik A itu adalah negatif 5,2. Oke, paham? Berikutnya, nah, di dalam bidang koordinat kartesius ini dibagi menjadi 4 wilayah yang disebut dengan kuadran. Nah, setiap kuadran ini memiliki ciri, di mana kuadran pertama sumbu X dan sumbu Y-nya itu bernilai positif. Untuk kuadran 2, sumbu X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai positif. Untuk kuadran 3, kedua sumbunya bernilai negatif. Dan kuadran 4, sumbu X-nya positif dan Y-nya negatif. Oke, perlu diingat ya, posisi untuk kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan 4 beserta cirinya atau sifatnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan jarak suatu titik terhadap sumbu kartesius? Nah, untuk menentukan jarak titik terhadap sumbu kartesius, ada triknya ini, ada aturannya supaya lebih cepat dan mudah. Aturannya adalah ini. Oke, perhatikan. Jika pertanyaannya adalah tentukan jarak suatu titik terhadap sumbu X, maka besarnya jarak itu adalah nilai sumbu Y. Begitu juga sebaliknya. Jika pertanyaannya adalah tentukan jarak suatu titik terhadap sumbu Y, maka besar jaraknya adalah nilai sumbu X ya. Nah, yang perlu kita ketahui di sini adalah jika pertanyaannya adalah X, maka jawabannya Y. Jika pertanyaannya Y, jawabannya adalah X. Aturan berikutnya, jarak itu selalu bernilai positif. Betul, tidak ada yang bernilai negatif. Oke, contoh. Nah, di sini ada dua titik A dengan B, di mana titik A-nya itu terletak di koordinat 2,1 dan B-nya terletak di negatif 3,4. Tentukanlah jarak titik A dan titik B terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita jawab untuk yang sumbu X. Nah, terhadap sumbu X berarti jawabannya adalah yang nilai sumbu Y. Oke, untuk titik A. Titik A ini koordinatnya 2,1, X-nya 2, Y-nya 1. Maka jarak terhadap sumbu X untuk titik A itu adalah 1 ya. Kemudian untuk titik B itu Y-nya adalah di sini negatif 4. Kita tuliskan 4 ya, 4 satuan. Kemudian tentukan jarak titik A dan titik B terhadap sumbu Y. Nah, untuk sumbu Y, maka jawabannya adalah sumbu
X ya, nilai sumbu X. Maka titik A-nya itu adalah 2 satuan, titik B-nya itu adalah 3 satuan. Oke, mudah bukan? Nah, berikutnya kita langsung ke beberapa contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama, pernyataan berikut berkaitan dengan sistem koordinat kartesius. Dari pernyataan-pernyataan di atas, pernyataan yang benar adalah, oke, kita perhatikan satu persatu. Untuk pernyataan 1, untuk titik P 12, -9, -9 disebut ordinat. Betul atau salah? Jawabannya adalah betul, karena 12 ini adalah absis dan -9 adalah ordinat atau sumbu Y-nya. Oke, untuk pernyataan 2, jarak titik Q -8,10 terhadap sumbu Y adalah 8 satuan. Nah, ingat, ini terhadap sumbu Y, maka jawaban jaraknya adalah X-nya, yaitu 8 satuan. Berarti betul. Untuk yang 3, jarak titik 5,7 terhadap titik 0. Jarak titik 5,7 terhadap titik O. Titik O itu adalah titik pangkal ya, adalah 12 satuan. Betul atau salah? Salah ya. Nah, ini sebenarnya ini harus digunakan rumus Pitagoras ya. Tidak hanya langsung 5 ditambah 7, tidak begitu. Oke, jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 2. Lanjut, nomor 2, perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar berikut. Koordinat titik pada gambar di atas adalah, dari pernyataan di atas, pernyataan yang benar adalah, oke, kita isikan dulu koordinat untuk masing-masing A, B, C, dan D. A-nya itu terletak di koordinat 0,3, X-nya 0, Y-nya 3, kemudian B terletak di 6,1, untuk yang C terletak di 3,-3, dan untuk yang D terletak di -5,-2. Oke, jadi untuk pernyataan 1 benar atau salah? A 3,0 salah. Untuk yang pernyataan 2, B 6,1 betul. Pernyataan 3, C -3,3 salah atau betul? Salah ya, harusnya 3,-3. Dan yang keempat, D -5, -2 betul. Nah, maka jawaban yang betul adalah 2 dan 4, yaitu C. Oke, lanjut soal terakhir. Diketahui titik-titik dengan koordinat berikut. Di antara titik di atas yang terletak di kuadran 2 adalah, oke, ingat, kuadran 2 berarti nilai X-nya adalah negatif dan Y-nya adalah positif. Jika tidak ingat, caranya gampang ya, kita gambarkan seperti ini. Berarti posisi 2-nya itu ada di sini ya, kuadran 2. Nah, kuadran di sini berarti ini negatif, positif. Oke, cari yang negatif, positif. Yang pernyataan 1, betul salah? Salah ya. Ini positif, negatif. Salah. Untuk yang pernyataan 2, Q -9, 12. Salah betul? Betul. Untuk yang pernyataan 3, negatif, positif, betul. Pernyataan 4, negatif, salah. Oke, jawaban yang betul adalah 2 dan 3, yaitu B. 2 dan 3. Oke, cukup sekian penjelasan singkat mengenai koordinat kartesius di part pertama ini. Oke, kita lanjutkan di video-video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.